Masalah. Kita masuk pada dars yang keempat. Oh, yang kelima. Yang kelima. Kita masuk pada dars yang kelima. Oke. Jadi, ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima, al-babul awal, bab yang pertama, aqsamul kalam, macam-macam al-kalam. Macam-macam al-kalam. Kalam ini sudah sering kita bicarakan di dalam bab nahwu. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, fa'amma dan adapun aqsamul kalami, macam-macam al-kalam, ya, fa'aqallu, maka paling minimal ma yatarakkabu minhul kalam, kalimat yang mentarkib, yang tersusun darinya sebuah al-kalam, ismani, dua isim, au ismun, atau satu isim, wa fi'lun, dan satu fi'il, au fi'lun wa harfun, atau satu fi'il dan satu huruf, au ismun wa harfun, atau satu isim dan satu huruf. Wal kalamu, dan kalam itu yang qasimu terbagi ila amrin wa nahyin wa khobarin wastighbarin, terbagi pada perintah, ya, nahyin larangan, wa khobarin dan kabar, wastighbarin dan meminta kabar, wa yanqasimu dan terbagi pula ila tamanin kepada tamanin harapan, wa arodin dan penawaran, wa qasamin dan sumpah. Nah, jadi beliau Imamul Haramain ingin menjelaskan tentang kalam. Kita baca syarah yang ditulis oleh Dr. Labib. Jadi tu'tabaru al-lughatu al-arabiyyatu min ahammi masadiri istimdadi ilmi usulil fiqh. Jadi bahasa Arab, ilmu bahasa Arab itu adalah sumber primer atau sumber utama ilmu usul fikih. Jadi sebenarnya tidak ada, ya, kalau tujuan kita belajar usul fikih itu adalah untuk istimbatul ahkam, maka tidak ada gunanya kita mempelajari ilmu usul fikih sebelum kita menguasai bahasa Arab. Tetapi kalau tujuan kita adalah sekedar mengetahui apa sih yang dibahas di dalam usul fikih dan bagaimana cara usul fikih bekerja, maka kita tidak perlu untuk menguasai bahasa Arab dulu. Tetapi tentu nanti pada bab-bab yang berkenaan dengan al-kalam, berkenaan dengan dalalatul alfat, petunjuk-petunjuk lafaz, itu kita akan sedikit mendapatkan kesusahan, ya. Jadi saya kira kita tujuannya di sini ya ingin mengetahui saja apa sih yang dibahas usul fikih gitu ya. Adapun kalau kita ingin beristimbatul ahkam, menggali hukum dari sumber aslinya, Quran dan Sunnah, maka wajib hukumnya untuk menguasai bahasa Arab dulu. Gitu. Walidah, oleh karena itu, i'tana, telah mengambil kepedulian al-usuliyun, para ahli usul, bibayanil kalami, terkait penjelasan al-kalam, wa aksamihi, dan macam-macamnya. Wa takallama, dan telah berbicara al-musannif fi hadal babi, pada bab ini, ala mas'alataini, pada dua masalah. Tata'allaku, yang berhubungan bil kalam, dan kalam. Ya. Wa udhifu, dan saya menambahkan kata Dr. Labib salisatan, ya. Wahia, jadi yaitu al-ula, yang pertama, ta'riful kalam. Dari tadi kita itu mengatakan al-kalam, pasti al-kalam itu. Nah, di atas tadi, al-musannif tidak menjelaskan takrif atau definisi al-kalam. Oleh karena itu kemudian di sini Dr. Labib memberikan penjelasan. Wahwa lughatan, dan kalam itu secara bahasa adalah ma tahsulu bihi faidatun. Ya, kalimat yang dengannya, atau sesuatu yang tersusun dengannya, yang bisa
menghasilkan faidah. Ma tahsulu bi faidah. Sesuatu yang mendapatkan dengannya atau terjadinya faidah. Wa indan nuhat, dan menurut para ahli nahwu, al-lafdhu al-mufidu al-murakkab. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim. Itu kan di dalam alfiyah. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim. Jadi kalam itu adalah al-lafdhu, lafal kita ini. Al-mufidu, yang memiliki faidah. Memiliki faidah. Al-murakkabu, yang dia tersusun dari lafal-lafal. Jadi lafalnya itu tersusun-susun, bukan hanya satu lafal saja. Misalnya masjidun. Masjidun, masjid, itu tidak dinamakan dengan al-kalam. Ya, itu dinamakan lafal, tetapi lafal al-masjid itu tidak memberikan faedah apa-apa. Di samping al-masjidu itu tidak tersusun dengan atau tidak dihubungkan dengan lafal yang lainnya. Maka al-kalam itu dinamakan al-kalam harus yufidu maknan, harus memiliki makna. Misalnya ini adalah masjid, gitu ya. Ini adalah masjid. Ungkapan kita ini adalah masjid itu adalah al-kalam. Kenapa? Karena ada faedahnya. Ada faedahnya. Apakah ada lafal, susunan lafal, ya, susunan lafat yang tidak memberikan faedah? Ya, ada. Contohnya misalnya, jika Muhammad datang. Nah, jika Muhammad datang. Terdiri dari tiga kata itu. Jika Muhammad datang. Apakah ungkapan ini memberikan faedah? Ya, yang dimaksud dengan memberikan faedah ini membuat orang tidak bertanya-tanya lagi. Kalau ada orang mengatakan jika Muhammad datang, berhenti di situ. Yang mendengar itu dia bisa bertanya, jika Muhammad datang kenapa? Jika Muhammad datang mengapa? Ya, jika Muhammad datang apa yang harus saya lakukan? Nah, masih bisa menimbulkan pertanyaan. Ya, tetapi yang dinamakan al-mufid itu membuat orang yang mendengarnya itu tidak butuh pertanyaan lagi. Ini adalah masjid. Ya sudah, dia sedang menunjukkan bahwasanya bangunan yang dia tunjuk itu adalah masjid. Jika Muhammad datang, beri dia racun tikus gitu ya. Jangan ya. Ya dikasih racun tikus kan buat racun tikus ya, bukan racun Muhammad ya. Jika Muhammad datang, kasih dia racun tikus. Ya, bukan Muhammad yang diracun ya. Itu yufidu maknan, menghasilkan makna. Orang tidak lagi bertanya, tidak perlu ditanya. Nah, mislu seperti Allahu Rabbuna, Allah adalah Tuhan kita. Al-Islamu dinuna, Islam adalah agama kita. Nah, itu dinamakan dengan al-kalam. Kenapa? Karena mufid, memberikan faidah dan tersusun. Asaniyatu, yang kedua, aqallu, kadar minimal. Ma yatarakkabu minhul kalam. Ya, minimal sebuah kalam itu tersusun atas berapa lafal. Ya, di sini dzakara al-musannifu rahimahullahu taala anna aqalla ma yatarakkabu minhul kalamu arba'atu asya, bahwa kadar minimal tersusunnya sebuah kalam itu ada 4 macam. Yang pertama adalah ismani, ya, ismani, 2 isim. As-sholatu wajibatun. Sholat itu isim, wajibatun itu juga isim. Jadi minimal terdiri dari 2 kata benda. As-sholatu wajibatun. Atau yang kedua, ismun wa fi'lun, terdiri dari isim, kata benda, wa fi'lin, dan kata kerja. Jadi, ismun wa fi'lun. Misaluhu, misalnya soma al-muslimun. Soma. Soma ini fi'il apa isim ini? Soma fi'il, gitu ya. Al-muslimun isim. Jadi terdiri dari isim dan fi'il. Ya. Yang ketiga fi'lun wa harfun, terdiri dari kata kerja dan huruf. Misalnya ma huruf, hajja, hajja, haji.
yaitu fiil ya. Tapi yang dimaksud di sini ada domir huwa ya, huwa, huwa. Mahajja huwa. Yang keempat ada ismun wa harfun. Misaluhu ya Allah. Ismun, isimnya itu adalah ya ini, bukan ya. Isimnya itu adalah lafzul jalalah, hurufnya itu adalah ya. Ya, ya, ungkapan kita ya Allah itu maksudnya adalah ad'u ya, ad'u Allah. Jadi sebenarnya ya Allah itu terdiri dari fiil ad'u, saya memanggil atau saya ya menyeru, Allah itu isim Allah. Itu. Oke. As-salisah, as-salisah aqsamul kalam, macam-macam al-kalam. Wa qad dzakara al-musannifu rahimahullah taala inqisamal kalami bi'tibaraini. Jadi musonif telah menjelaskan, menyebutkan pembagian atau terbaginya al-kalam dengan dua i'tibar ya, dengan dua sudut pandang, dengan dua sudut pandang. Yang pertama, inqisamul kalam, terbaginya al-kalam i'tibari berdasarkan madlulihi, objeknya, berdasarkan objek yang dituju ya, objek yang dituju dari ungkapan tersebut. Apa sih gitu ya, konsekuensinya itu apa gitu. Fadzakara annal kalam, maka musonif menyebutkan bahwasanya al-kalam itu yang qasimu terbagi bi'tibari madlulihi, berdasarkan madlulnya ya, objek yang dituju, ila arba'ati asya'ah, pada empat macam. Yang pertama ada al-amru. Jadi orang ngomong itu tidak akan lepas dari empat hal ini. Jadi orang ngomong itu tidak akan lepas dari empat hal ini. Kalau nggak perintah al-amru, ya pergilah gitu ya, makanlah gitu. Ya nahyu, larangan, jangan makan, jangan tidur, jangan bercanda, gitu ya, jangan membunuh. Atau khobar, dia cerita-cerita. Tadi saya jalan ke sini ketemu pocong gitu ya. Tadi saya ke sana ketemu kuntilanak gitu ya. Khobar, cerita. Ini kerjaannya ibu-ibu itu ya. Atau orang ngomong itu istighbar, minta minta istifham ya, bertanya. Ya, tadi kamu makan apa? Tadi kamu kemana? Tadi kamu sudah mandi apa belum? Tadi kamu sedang ngerjain PR apa belum? Itu ungkapan-ungkapan manusia itu tidak akan lepas dari empat ini. Jadi, al-kalam, kalam itu berdasarkan objek yang dituju atau objek yang dijelaskan, yang ditunjuk, itu empat hal ini. Ya, empat hal ini. Ini gimana ini? Ya. Wa yumkin, dan barangkali bisa an yuqala, dikatakan innal kalama kalam yang qasimu terbagi bi'tibari madlulihi ila qismaini. Nah, ini Dr. Labib memberikan eh, tartib ya, tartib. Sebenarnya bukan Dr. Labib yang buat, tapi sudah ada. Beliau menjelaskan. Ya, Imamul Haramain tadi menyebutkan ada empat. Kalam orang itu tidak lepas dari empat hal tersebut. Kalau bukan perintah ya larangan, ya khobar, ya istighfar. Tapi sebenarnya empat hal ini bisa disederhanakan menjadi dua. Ya, yang pertama adalah al-awwal al-khobar, yang kedua al-insya. Nah, jadi al-kalam itu terbagi menjadi khobari dan insya. Apa itu al-khobar? Apa itu khobar? Ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba lidati, yaitu sebuah ungkapan yang mengandung atau memiliki kemungkinan kebenaran. Ya, barangkali bisa benar, bisa juga al-kadhib, bisa juga
bohong lidzatihi berdasarkan khobar itu. Ya, maksudnya tanpa melihat siapa yang mengatakan. Kalau kita melihat zatnya hakikat khobar itu, ya maka khobar kabar, ya kabar itu mengandung kebenaran, bisa mengandung kebenaran, bisa mengandung kebohongan tanpa melihat siapa yang mengatakan. Contoh, telah terjadi kecelakaan di Windu Sabrang. Itu jenis kalimatnya jenis kalimat apa? Khobar kan memberitahu. Nah, kalimat itu bisa saja benar, khobar itu bisa saja benar, bisa saja bohong tanpa melihat siapa yang mengatakan, tanpa melihat siapa yang mengatakan. Tapi kalau mempertimbangkan siapa yang mengatakan, maka misalnya Nabi Muhammad mengatakan mengkhabarkan adanya hari kiamat. Ya, Nabi Muhammad mengatakan ada hari kiamat. Nah, itu kan khobar, menceritakan. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita mengatakan apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah kabar yang mungkin benar, mungkin salah? Tidak bisa. Kenapa? Karena melihat siapa yang menyampaikan. Karena yang menyampaikan itu adalah Nabi, maka khobarnya seorang Nabi itu hanya mengandung kebenaran saja. Tidak mengandung kedustaan. Beda misalnya, ada orang yang suka bohong. Ada orang yang hobinya bohong. Dajjal misalnya. Dajjal itu pembohong. Dajjal itu pembohong. Maka khobar yang disampaikan oleh Dajjal itu hanya memiliki satu kemungkinan saja, yaitu al-kadzibah, kedustaan. Tidak ada memiliki asid, tidak ada kemungkinan benar. Nah, itu yang dinamakan dengan lidatihi atau dinamakan dengan li syai'in akhar. Jadi khobar ini di sini ya, kembali ke sini, khobar itu sesuatu yang mungkin benar, mungkin dusta berdasarkan khobar itu sendiri. Tidak melihat siapa yang mengatakan. Ya, itu khobar. Kemudian yang kedua ada yang namanya insya'i. Kalam yang insya'i. Apa itu yang insya'i? Ma la yahtamilu as-sidqah. Yaitu ungkapan yang tidak mengandung kejujuran, kebenaran, atau kebohongan, kedustaan, lidzati. Ya, jadi insya'i itu adalah kalimat yang tidak memiliki kemungkinan benar dan salah. Misalnya, kamu beli apa? Itu kan pertanyaan. Ya, nih kita baca dulu ya. Mislus bi al-amru, an-nahyu, al-istifham, at-tamanni. Jadi hal-hal ini, perintah, larangan, istifham, tamanni, itu masuk dalam insya'i. Kenapa? Karena hal-hal ini, empat hal yang disebutkan Dr. Labib ini, itu tidak mengandung kebenaran dan tidak mengandung kedustaan. Perintah misalnya, perintah, perintah. Duduklah kamu, duduklah kamu. Ungkapan kita, duduklah kamu, itu tidak mengandung benar, tidak mengandung bohong, ya. Karena itu perintah. Wan nahyu, larangan. Jangan duduk, jangan duduk. Jangan duduk itu juga tidak mengandung kebenaran, tidak mengandung kedustaan. Wal istifham, dan pertanyaan. Kamu makan apa tadi? Ungkapan kita, kamu makan apa tadi? Itu tidak mengandung benar, tidak mengandung dusta. Ya karena pertanyaan. Kan tidak mungkin kita mengatakan ada orang, kamu makan apa tadi? Ah, kamu bohong ya. Ah, kamu benar ya. Kan nggak nyambung. Ya, orang bertanya, kamu makan apa tadi? Kok di Saudi? Kamu bohong. Kamu benar ya? Kan nggak mungkin. Sama juga perintah tadi. Pergilah, pergilah. Ah, kamu bohong ya. Ya, kamu jujur ya. Nah, itu tidak nyambung di situ. Tidak nyambung. Lidzatihi, tapi tadi lidzatihi. Lidzatihi. Dilihat dari kalimat itu sendiri. Tidak dilihat dari segi-segi yang lainnya. Kenapa? Karena dilihat dari segi yang lainnya, bisa bisa saja memiliki kemungkinan bohong. Misalnya, duduklah. Niatnya adalah untuk bercanda atau bergurau gitu ya. Nah, kalau
Kalau seperti itu, duduklah. Ah, kamu bohong ya. Ah, kamu bohong ya. Nah, itu mungkin. Tetapi itu cara melihatnya adalah tidak melihat pada eh, lafal perintahnya, tetapi melihat pada sesuatu hal di luar lafal perintah tersebut. Ya, misalnya orangnya lagi bercanda atau dan dan semisalnya, gitu ya, dan semisalnya. Oke, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini sudah habis selesai di dars yang kelima ini. Sebelum kita masuk ad-darsu as-sadis. Jelas ya? Oh, oke. Muhammad jelas Mat. Insya Muhammad Allah, kok Tat. nggak? Insya Allah ya, sangat sangat jelas. Oke, kita lanjut pada darsu as-sadis. Pelajaran yang ke-6. Al-haqiqatu wal majaz. Ada yang namanya hakikat, ada yang namanya majaz. Saya kasih gambaran awal, misal saya memberi makan singa. Saya memberi makan singa. Nah, ungkapan saya memberi makan singa. Itu kira-kira kata singa itu maksudnya apa? Hewan ya, menunjuk hewan. Hewan buas itu singa. Itu namanya hakikat. Menggunakan lafal sesuai pada tempatnya. Itu namanya hakikat. Saya lafal yang kedua begini. Saya melihat singa berorasi dengan berkobar-kobar. Saya melihat singa berorasi berkobar-kobar. Nah, kira-kira singa itu diartikan apa? Apakah diartikan sebagai hewan buas atau sebagai manusia, orator? Tentu kita tidak akan memahami singa pada lafal yang kedua itu sebagai hewan buas. Pasti kita memahaminya sebagai manusia yang pandai berpidato. Nah, itulah yang dinamakan dengan majas, yaitu kita menggunakan lafal tidak sesuai dengan posisi seharusnya lafal itu digunakan. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa min wajihin akhar, dan pada sisi yang lainnya yang qasimu terbagi al-kalamu itu ilah ikotin kepada hakikat wa majazin dan majas. Fal hakikatu, dan hakikoh itu adalah ma bagiya, ungkapan yang tetap fil istikmali di dalam penggunaan ala maudhu'ihi pada tempatnya. Jadi singa pada tempatnya. Saya ngasih makan singa di kebun binatang. Saya merobohkan tiang listrik ya. Itu namanya menggunakan lafal pada tempatnya. Wakila, dan dikatakan ini definisi yang kedua. Nanti unik, ada konsekuensinya nanti, terkait dua definisi ini. Wakilah, dan dikatakan, maksudnya pada definisi yang kedua, hakikat itu adalah mastuk mila, ungkapan atau lafal yang digunakan fima pada apa-apa ustuliha diistilahkan alaih atasnya minal mukhatibati dari orang yang berbicara. Ya, jadi mastuk mila, lafal yang digunakan fima pada sesuatu ustuliha yang diistilahkan alaihi atas lafal tersebut minal mukhatibati orang yang bicara. Ya, jadi kita lihat contohnya ya. Kita baca saja dulu. Wal majazu, dan majaz itu matuju wizah, sesuatu yang dilampaukan ya an maudhu'ihi dari tempat aslinya. Jadi yang melampaui batas gitu ya. Tidak lagi pada tempatnya. Wal haqiqatu, dan hakikat itu imma lugawiyatun, bisa saja hakikah lugawi
Wa imma syar'iyatun, bisa saja ada hakikah syar'iyah, wa imma urfiyah, bisa saja hakikah urfiyah. Wal majazu, dan majaz itu imma an yakuna bi ziyadatin, barangkali bisa dengan, atau bisa saja dengan bi ziyadatin, dengan penambahan, au nuksonin, atau dengan pengurangan, au naklin, atau dengan merubah, ya, au isti'aratin, atau dengan meminjam, ya. Fal majazu, maka majaz itu, fal majazu, maka majaz bi ziyadati, dengan penambahan, mithlu qoulihi ta'ala, seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Nah, laisa kamitslihi syai'un. Itu dengan penambah. Kalau kita artikan secara bahasa, laisa kamitslihi syai'un itu tidak seperti, sepertinya Allah. Nah, tidak seperti, sepertinya Allah sesuatu apapun. Nah, itu kan kalau kita mengartikan secara bahasa seperti itu, berarti ada sesuatu yang menyerupai Allah, baru kemudian tidak ada sesuatu pun yang menyerupai sesuatu yang menyerupai Allah. Nah, itu kalau bahasa, secara bahasa seperti itu. Tetapi ini adalah majas. Kaf di situ, ya, kaf, kaf itu kan artinya sama dengan mislun. Al kaf, ya, ka itu seperti, mislun itu juga seperti. Nah, seperti-sepertinya Allah. Ya, yang dimaksud tidak seperti itu. Itu namanya majas. Biziadah, dengan penambahan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menguatkan bahwa benar-benar tidak ada yang menyerupai Allah. Wal majazu, dan majaz bin nuqsani, dengan pengurangan. Ya, mislu qoulihi ta'ala was'alil qaryah. Kalau kita artikan was'alil qaryah, bertanyalah pada desa. Desa itu barang yang atibari. Tidak ada yang bisa ditanya gitu. Desa itu kan isinya rumah, tanah gitu ya, jalan, pohon. Oh, jadi tidak ada yang dimaksud was'alil qaryah, tanyalah pada rumah, tanyalah pada pohon, ya tidak bisa ngomong. Jadi, ada sesuatu yang dihilangkan di situ. Apa? Was'al ahlal qaryati, dan bertanyalah pada penduduknya, manusianya yang ada di desa tersebut. Wal majazu, dan majaz bin naqli, dengan merubah, kal ghaiti, seperti kata al ghait. Ghaid itu pada asal, al ghaid itu pada asli arti bahasanya adalah tempat yang mutmain minal ardi, tempat yang sahdu, sepi, menenangkan. Di ghaid itu tempat yang menenangkan, atau lubang yang menenangkan. Tetapi makna ghaid itu, kata lafal ghaid itu sudah tidak diartikan itu lagi, tetapi sudah dirubah, dipindah kepada makna yang lain, yaitu ma yakhruju minal insan, sesuatu yang keluar dari manusia, kotoran manusia. Nah, jadi sudah tidak lagi diartikan tempat yang mutmain, nyenyak, nyaman, tapi sudah diartikan uh, rausul, raus, ya, rausul insan gitu ya. Nah, itu majaz namanya. Wal majazu bil isti'arati, dan majaz dengan isti'arah, yaitu meminjam, ya, meminjam sifat-sifat sesuatu yang hidup untuk sesuatu yang mati. Contohnya dalam surat Al-Kahfi, jidaron, sebuah dinding, yuridu, ingin, an yan qaddah, ingin rubuh. Dinding yang ingin rubuh. Pertanyaannya adalah, apakah dinding itu memiliki keinginan, irodah? Tidak. Kenapa? Jidar itu, dinding itu benda mati. Dia tidak memiliki keinginan. Tetapi di sini dipinjam keinginan itu untuk makhluk hidup. Keinginan itu untuk makhluk hidup. Nah, dipinjamkan untuk sesuatu yang tidak hidup. Ya, itu namanya majas dengan isti'aroh. Dengan isti'aroh. Itu. Kita baca asyarhu. Yang qasimu, terbagi al-kalam min haitsul istimal, dari segi penggunaan,
ila haqiqatin wa majazin, kepada hakikat dan majaz. Fal haqiqatu, dan hakikat itu arrofaha, telah memberikan definisi atas hakikat tersebut, kata hakikat tersebut al musannifu, ya musannif, kita ini dengan dua definisi. Faqala, maka beliau mengatakan, fal haqiqatu, adapun hakikat itu ma baqiya fil istimali ala mawdu'i, yaitu lafal yang tetap pada penggunaannya sesuai dengan asli, tempat aslinya. Itu definisi yang pertama. Wakila mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah, yaitu sesuatu yang digunakan pada apa-apa yang diistilahkan atasnya dari orang yang mukhatibah. Ya, fat ta'rifu al awalu, maka definisi yang pertama, ya ja'alul haqiqatah, menjadikan hakikat itu ma baqiya ala asli wad'ihi al awal. Itu sesuatu yang tetap pada asal peletakan lafal itu. Fal asadu, maka kata asad, ya, kata asad singa, wudi'ah, diletakkan lil hayawanil muftaris, pada hewan buas. Jadi asad itu pada awalnya, sejak dulu orang pertama kali menggunakan kata asad itu merujuk pada binatang buas, merujuk pada binatang buas. Fanakolahu, fanakluhu, maka pemindahannya, ya, lirrajuli syuja'i, untuk lelaki yang gagah berani, laisa haqiqatan, bukan hakikat, ya. Jadi ketika kita menamakan orang yang berani itu dengan singa, singa itu tidak lagi sebagai lafal hakikat, sudah berubah menjadi lafal majas. Ya, jadi asad itu hakikat pada hewan yang buas, majas pada orang yang gagah berani. Contoh yang lainnya, tiang listrik. Ya. Tiang listrik itu hakikat untuk cagak itu, ya, cagak yang digunakan untuk kabel listrik. Majas pada orang yang memiliki tinggi yang menjulang. Ya, misalnya orang ngecek, datang, datang, tiang listrik datang. Kan tidak mungkin yang datang adalah tiang listrik. Ya, kecuali memang ada orang pesen tiang listrik, ya. Ya, kita lihat lafalnya, ya. Kita lihat ungkapannya. Tiang listrik datang, silakan duduk. Ya. Nah, itu tidak mungkin tiang listrik di situ diartikan dengan ton panjang itu. Nah, itu namanya majas pada orang yang tinggi. Majas pada orang yang tinggi. Gitu, ya. Ya, ada lagi misalnya, ya, ini contoh-contoh jelek, tidak untuk ditiru. Tapi biasanya, ya, anak-anak itu begitu. Gentong, datang gentong. Ya. Gentong, gentong itu hakikat pada benda yang digunakan untuk pada air. Majas pada bocah yang gendut, ya, itu gentong. Ya, begitulah. Itu namanya hakikat. Nah, berdasarkan definisi yang pertama, maka eh, asad itu hakikat untuk makna hewan yang puas, majas untuk orang yang pemberani. Jadi wabitali fal haqiqatu ala hadha ta'rif hiyal haqiqatu al-lughawiyatu faqat. Maka berdasarkan takrif ini, maka takrif ini hanya mengiktibar, hanya menganggap ada satu hakikat, ya, satu hakikat, hakikat lugawiyah saja. Nah, gitu. Nanti akan jelas ketika kita membahas hakikat yang lainnya. Setelah itu nanti saya kasih kesimpulan tentang hakikat ini biar tidak bingung. Oke. Nah, wa ta'rifu asani, dan definisi yang kedua, ya ja'alu, menjadikan al hakikat hakikat, ia lafdu, yaitu lafal alladhi yang ittafaqat, telah bersepakat ta'ifatun, sekelompok orang, ala itlaqih, untuk mengitlakkan lafal tersebut ala maknan muayyanin, pada makna tertentu. Hadhihi ta'ifatu, ya, kelompok ini,
allati ittafaqat yang telah bersepakat ala dzalika atas penetapan makna tersebut, penetapan lafal tersebut atas sebuah makna, tusamma al-mukhatibah, dinamakan mukhatibah. Apa itu mukhatibah? Allati tukhatibu ghairaha, yaitu mereka yang mengajak ngomong orang lainnya. Ya, misalnya dzalika, contoh yang lain adalah as-sholatu, sholat. Sholat itu di dalam bahasa artinya adalah doa bil khairi, berdoa untuk kebaikan atau mendoakan orang kebaikan. Lakin fuqaha, kan tetapi para fuqaha itu ittafaqu, telah mereka telah bersepakat ala bahwasanya anna makna sholati huwa, yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslimi. Itu diartikan sholat ini arti yang pertamanya adalah secara bahasa adalah doa bil khairi. Siapa yang mengartikan sholat itu doa bil khairi? Yaitu adalah al-lughawi, ya, ahli lugha lah. Mereka wadi'ul lugha. Ya, ada khilaf di situ ya, wadi'ul lugha itu siapa. Yang kedua, sholat itu diartikan perbuatan atau ungkapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir ditutup dengan taslim. Nah, ini kan definisi yang kedua ini namanya. Sholat dengan makna yang kedua. Siapa yang membuat ini? Fuqaha. Fuqaha. Kayaknya kurang. Fuqaha. Ya, fuqaha. Berarti sholat sekarang ada dua makna. Makna yang pertama adalah doa, makna yang kedua adalah perbuatan sholat itu yang biasa kita lakukan. Fasoroha adalah makna, maka berubahlah makna yang disetujui atau yang menyetujui atasnya para fuqaha hakikatan syar'iyyah. Nah, sekarang ada istilah hakikat syar'iyyah. Ma'annahu laisa huwal ma'na al-awwal alladhi wudi'a lahu lafdhus shalah. Ya, meskipun lafal atau meskipun makna sholat dengan akwalun wa af'alun ini bukan makna pertama yang ditetapkan untuk lafal sholat. Jadi wabitali, kita baca dulu nanti saya kasih kesimpulan lagi. Ya. Wabitali, maka selanjutnya nakulu, kita katakan nukulu ya, pemindahan kaunis sholati sholat, dia doa hakikatan alat ta'rif awal. Di wabitali nukulu, nukulu apa nakulu ini? Bentar. Nakul ya. Wabitali nakulu, maka selanjutnya kita katakan kaunas sholati, keadaan sholat, dia doa sebagai doa, itu hakikatan alat ta'rifil awal, adalah hakikat pada definisi yang pertama. Wa ja'luha isman lil aqwali wal af'ali al muftataha laisa hakikatan. Ya, sedangkan mendefinisikan sholat sebagai akwal dan af'al itu bukan hakikat, akan tetapi majas. Wa ala ta'rif tsani, adapun berdasarkan ta'rif yang kedua, yakunu ja'lus sholati isman lil aqwal wal af'al, ya, memaknai sholat dengan ungkapan dan perbuatan itu juga dinamakan dengan hakikat. Ya, kenapa? Li'annahu maknan, karena makna itu adalah ittafaqat, disepakati alaihi atasnya ta'ifatun, sekelompok, mukhtassatun yang khusus, minan nasi, dari manusia, khusus dari manusia. Fayakunu ta'rif tsani, maka ta'rif yang kedua ta'ammu, lebih umum, minat ta'rif al-awwal, dari ta'rif yang pertama. Lianna ta'rif al-awwal, karena ta'rif yang pertama itu ya ja'alu, menjadikan al-haqiqat, hakikat itu munhasiratan, terbatas, fil lugawiyyah, pada hakikat lugawi saja. Wa ta'rifu asani, ataupun ta'rif yang kedua itu ya ja'alu, menjadikan al-haqiqat, hakikat syamilatan, melingkupi, ya, lil lugawiyyah, lugawi, syar'iyyah, wal urfiyyah. Jadi fal haqiqatul lughawiyah, maka hakikat secara bahasa itu al-lafzu al-musta'malu fi ma wudi'a lahu fil lughah, yaitu lafal yang digunakan sesuai dengan
diletakkan untuknya lafal tersebut pada bahasa. Misalnya sholat diartikan doa. Nah, itu namanya al-haqiqah al-lughawiyah. Karena secara bahasa sholat itu memang artinya doa. Nah, wal haqiqatu syar'iyyah, apa yang dinamakan dengan hakikat syariah itu, hakikat syariah adalah al-lafdzul musta'mal, lafal yang digunakan fi mawudi'a lahu fi syar'i, pada sesuatu yang diletakkan untuknya ya pada syariat. Mithlu isti'malis sholati fil ibadati al-mahsusati dzatil aqwali wal af'ali gitu. Nah, ini banyak nih. Satu lembar lagi ini ya. Satu lembar, satu halaman lagi. Baik, ini saya kasih kesimpulan saja ya. Biar tidak motor, nanti antum baca sendiri. Saya tak coba buat whiteboard. Oke, jadi tadi ada dua definisi ya. Definisi. Definisi yang pertama tadi itu menyebutkan bahwa eh, hakikat itu adalah ma baqiya ala maudhi'ihi al-awwal. Jadi misalnya kata as-sholah itu secara bahasa itu ad-du'a. Secara bahasa itu adalah ad-du'a. Ad-du'a. As-sholat secara bahasa itu ad-du'a. Nah, mengartikan sholat dengan ad-du'a itu namanya hakikoh lugawiyah. Hakikoh lugawiyah. Lugawiyah. Adapun mengartikan sholat itu, saya tulis di sini saja. Jadi ini adalah lugawiyah, hakikoh lugawiyah. Hakikoh lugawiyah. Oke. Adapun ketika kita menafsirkan atau memaknai as-sholat itu sebagai akwal, wa af'al, dan seterusnya tadi, maka itu namanya majas. Ma, majas. Tidak lagi hakikoh, tidak lagi hakikat, tapi sudah menjadi majas. Gitu. Ini masih terlihat ya whiteboard ini ya. Masih, Tat. Oke, ini adalah definisi yang pertama. Definisi yang pertama yaitu hakikat adalah lafal yang tetap berada pada posisi semula. Tapi kalau kita merujuk pada definisi yang kedua, hakikat itu adalah sesuatu yang disetujui olehnya orang-orang yang membuat lafal tersebut atau orang-orang yang memberikan makna untuk lafal tersebut. Nah, sholat itu doa, diartikan doa. Siapa yang mengartikan doa? Ahli lugah, maka dinamakan dengan hakikoh lugawiyah. Lugawiyah. Oke. Lalu sholat diartikan dengan akwal wa af'al dan seterusnya tadi. Siapa yang memberikan definisi sholat dengan ini? Fuqaha. Fuqaha itu siapa? Masuk dalam kategori apa? Masuk dalam kategori syariat. Maka ini juga hakikat namanya. Hakikah. Hakikoh. Hakikat apa? Syar'iyah. Syar'iyah. Hakikat syar'iyah. Nah, jadi tidak ada yang majas di sini. Ya, berdasarkan definisi yang kedua, sholat yang diartikan sebagai aqwalun wa af'alun muftahtahat takbir
muhtatama taslim, itu juga hakikat, ya, meskipun tidak sesuai dengan awal maknanya tadi. Nah, gitu. Contoh yang kedua kata al-ghaid tadi. Al-ghaid. Al-ghaid itu kotoran yang keluar dari manusia. Secara bahasa, secara bahasa, al-ghaid itu adalah makan mutmain minal abd. Makanun, ya, mutmainnun. Tulisannya jelek sekali ya. Minal ard, ya, biar tidak panjang-panjang saya hapus. Jadi secara bahasa al-ghaid itu adalah tempat yang menenangkan, tempat yang tenang, ya. Mengartikan al-ghaid sebagai tempat yang tenang itu namanya hakikoh logo, adalah hakikoh. Kenapa? Karena memang sejak awal ghaid itu dimaknai, ya. Lalu ketika al-ghaid itu diartikan sebagai ma kharaja minan nas, ma kharaja minan nas, maka berdasarkan definisi yang pertama, ini dinamakan dengan majas, karena tidak lagi memaknai kata al-ghaid dengan makna aslinya. Dan makna asli itu adalah makna yang ditetapkan oleh ahli lugah. Itu definisi yang pertama, kalau kita menggunakan definisi yang pertama. Tetapi kalau kita menggunakan definisi yang kedua, maka mengartikan al-ghaid dengan makanun mutmainnun, ya, mutmainnun, ini tulisannya mutmainnun, itu namanya hakikoh lugawiyah. Lugawiyah. Adapun mengartikan al-ghaid dengan makharaja minan nas itu adalah hakikat juga, ya, hakikat juga. Apa namanya? Hakikoh urfiyah. Hakikoh urfiyah. Siapa itu hakikoh urfiyah? Hakikoh urfiyah itu adalah hakikat yang dibuat oleh orang-orang berdasarkan adat. Jadi kalau di suatu tempat adatnya orang itu mengatakan ghaid itu adalah makharaja minan nas, maka itu juga disebut sebagai hakikoh. Lalu kenapa dinamakan hakikoh urfiyah? Urfiyah itu merujuk kepada adat. Jadi kebiasaan, kebiasaanlah yang mengartikan al-ghaid sebagai makharaja minan nas. Sehingga hakikoh itu akhirnya di sini ada tiga. Yang pertama adalah al-hakikoh al-lugawiyah, yaitu hakikat yang dibuat oleh ahli lughah. Yang kedua adalah al-hakikoh asy-syar'iyyah, yaitu hakikat yang dibuat oleh ahli syariat, yaitu fuqaha. Dan yang ketiga adalah al-hakikoh al-urfiyah, yaitu hakikat yang dibuat oleh adat setempat, ya, adat setempat. Nah, itu kesimpulannya pada malam hari ini. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Oh, insya Allah.